Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan salamnya dengan keadaan sehat walafiat, sehingga mengucapnya, menyambutnya dengan semangat-semangat yang tinggi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampai ke surat At-Takatsur ayat 6. Sekarang dilanjutkan ke ayat 7 di dalam surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Maksudnya, dengan melihat ainul yakin itu tentang besok, itu semuanya akan dinyatakan semua, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Umat manusia itu harus meyakini bahwa entar besok itu ada surga dan neraka. Umat manusia itu harus meyakini di dalam dunia ini juga ada surga dan neraka. Jadi semuanya, kunci-kunci umat manusia itu, surga dan neraka itu
adanya di dalam dunia. Yang merasakan nikmatnya, yang merasakan sengsaranya umat manusia itu di dalam dunia, nikmat atau pahitnya, yang merasakannya yang utama kalinya. Yang pertama kalinya adanya di dalam dunia ini, ing jasad manusianya. Kalau entar besok-besok itu yang merasakannya bukan jasadnya lagi, tapi rohnya yang merasakan nikmat atau sengsaranya. Karena yang dimintai pertanggungjawabannya antar besok itu adalah rohnya, bukan jasadnya. Karena di dalam summa latarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Bila umat manusianya meyakini tentang hari akhir, tentang surga atau neraka, entar umat manusia itu pasti melihatnya hari akhir itu. Hari akhir itu adalah hari kiamat kubro. Tidak ada kehidupan di dalam dunia. Entar umat manusia itu melihat benar-benar neraka atau surga itu adanya di dalam dunia. Karena kunci segala sesuatu umat manusia itu adanya di dalam dunia. Kunci neraka adanya di dalam dunia. Kunci surga adanya di dalam dunia. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu entar dibalas entar besok. Kalau umat manusia itu udah mati semua, entar mendapatkan pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunianya. Bila umat manusia menjalankannya kebaikan-kebaikan di dalam dunianya, entar mendapatkannya kenikmatan-kenikmatan. Bila umat manusia berbuatannya kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, entar umat manusia itu mendapatkan pembalasannya siksa-siksa yang pedih. Di dalam dunianya juga mendapatkan pembalasan-pembalasan, entar besok juga mendapatkan pembalasan-pembalasan. Jadi surga neraka itu bukan nanti-nanti. Di dalam dunia juga ada surga neraka. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanan alam dunia ini. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu kuncinya adanya di dalam dunia. Jadi pembalasan-pembalasan umat manusia itu di dalam dunia juga ada. Di dalam alam kubur juga ada pembalasan-pembalasannya. Entar kalau udah akhir zaman, udah kiamat kubro, entar dikumpulkan di dalam alam maksar itu, lalu melewati alam pertimbangan. Itu kalau yang bisa melewati itu entar mendapatkan surgawi. Entar yang tidak bisa melewati entar mendapatkan neraka. Itu semuanya pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatannya. Kalau entar besok itu yang mendapatkan pembalasan-pembalasannya adanya di roh-roh umat manusianya. Kalau di dalam dunia antar mendapatkan pembalasan-pembalasan atas kebaikan atau keburukannya itu di dalam jasadnya. Jadi umat manusia itu harus meyakini bahwa surga dan neraka itu ada di dalam dunia. Ada entar besok kalau udah waktunya, kalau udah dibuka semua alam-alam itu. Alam-alam yang udah dibuka oleh Sang Pencipta adalah alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kalau alam maksar, alam pertimbangan, alam surga, neraka itu belum dibuka. Jadi umat manusia itu harus meyakini
harus memedomi tentang hari akhir atau surga neraka. Lalu dilanjutkan dengan sepasesu, seucap menusane. Segala sesuatu umat manusia itu ingin selamat itu karena ucapannya. Ingin kebijakan-kebijakan semuanya di dalam ucapan-ucapan manusanya. Ingin sukses itu tergantung ucapan-ucapan manusianya. Ingin bahagia itu tergantung ucapan-ucapannya. Karena segala sesuatu permohonan-permohonan itu tergantung ucapan-ucapannya. Ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, di dalam perjalanan-perjalanan umat manusianya yang ada di dalam dunia ini. Ingin sukses itu karena ucapannya, ingin bahagia itu karena ucapannya. Karena yang permohonan-permohonan itu yang bisa mengucap tentang hablum minallah. Yang mengucap itu adalah ucapan manusianya. Permohonan-permohonan apapun itu tergantung ucapan manusianya terhadap hablum minallah atau terhadap Gusti Allah. Kalau permohonan-permohonan itu semuanya diserahkan terhadap Sang Pencipta, terhadap Ingustine, terhadap Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan mem tasid jaremi. Lalu dilanjutkan dengan mem tasid jaberma ing perjalanan Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan lam jaberla makna jalan. Jadi segala sesuatu ing perjalanan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu semuanya perjalanannya menuju kebaikan-kebaikan, menuju kemuliaan-kemuliaan di dalam hidup umat manusia. Karena umat manusia itu semuanya memiliki perjalanan-perjalanan semua di dalam hidupnya, di dalam dunianya. Karena segala sesuatu umat manusia itu semuanya sama di seluruh dunia ini. Semuanya manusia. Seorang nabi manusia, seorang para sahabat manusia, seorang para aulia itu manusia, seorang para alim ulama itu seorang manusia, seorang kiai, seorang ustadz, semuanya itu manusia. Kita semua ini orang awam juga itu manusia. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya sama, semuanya memiliki perjalanan-perjalanan semuanya umat manusia itu memiliki perjalanannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga memiliki perjalanan-perjalanannya. Cuman kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Sang Pencipta sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pilihan-pilihan dari Sang Pencipta. Itu seorang nabi dan seorang rasul. Rasul-rasul itu adalah utusan-utusan dari Sang Pencipta. Nabi itu manusia, kita juga manusia. Jadi kedudukan Nabi dan saya dan kita semua ini semuanya sama, derajatnya manusia. Cuman perbedaannya adalah derajatnya. Kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW derajatnya adalah seorang utusan-utusan dari Sang Pencipta. Kalau kita semua ini adalah derajatnya sama manusianya. Jadi cuman perbedaannya derajat dan derajatnya dengan Nabi dan kita semua ini. Kalau Nabi itu memiliki utusan-utusan dari Sang Pencipta, seorang Nabi dan seorang Rasul memiliki derajatnya. Kalau derajatnya sama, kita semua ini manusia. Lalu dilanjutkan dengan teja berta tuntunan manusane.
Lalu dilanjutkan dengan reja baro rezeki manusane. Bila umat manusia telah menjalankan tentang tuntunan-tuntunan manusanya, tentang tuntunan-tuntunan manusia itu bukan tentang agama saja, bukan tentang kitab saja, bukan tentang keyakinan saja. Tentang rezeki juga memiliki tuntunannya. Tentang agama itu harus memiliki tuntunan. Tentang mencari rezeki juga harus memiliki tuntunan. Jadi umat manusia itu harus memilikinya tentang tuntunan agamanya, tentang memiliki tuntunan mencari rezekinya. Karena mencari rezeki itu butuh tuntunan semua. Tidak ada yang instan, butuh perjalanan semua. Tentang agama pun itu memiliki tuntunan, butuh memiliki perjalanan semua. Tentang rezeki juga memiliki tuntunan, memiliki perjalanan. Jadi umat manusia itu bukan memiliki tuntunan agamanya, bukan memiliki tuntunan keyakinannya, bukan memiliki tuntunan kitab-kitabnya. Umat manusia juga memiliki tuntunan mencari rezekinya. Karena umat manusia itu tentang rezeki itu bab dunia. Tentang tuntunan juga bab dunia. Tuntunan umat manusia karena hidupnya di dalam dunia. Berarti umat manusia itu yang utama harus dicari itu adalah tuntunan bab rezeki di dalam dunia yang diutamakannya. Karena hidup itu bukan karena agama, karena hidup itu karena rezeki yang diberi oleh Sang Pencipta. Kita itu harus dicari. Kita itu harus mencari tentang rezeki supaya bisa hidup, supaya bisa makan. Kalau yang diutamakannya tentang agama, entar makannya dari mana, entar buat makannya dari mana. Jadi segala sesuatu tuntunan umat manusia itu jangan satu unsur, itu harus dua unsur, harus dibagi-bagi. Separuh buat mencari rezeki, separuh buat memperdalam tentang agama, tentang kitab, dan tentang keyakinan. Karena segala sesuatu umat manusia itu harus memiliki agama, harus memiliki kitab, harus memiliki keyakinan. Kunci umat manusia itu ada 3. Tuntunan umat manusia semuanya ada 3. Tuntunan mencari rezeki juga harus memiliki permohonan tentang agama, memiliki permohonan tentang kitab, memiliki permohonan tentang keyakinan. Contohnya, umat manusia mencari rezeki, udah bersusah payah mencari rezeki, itu harus meyakini bahwa rezeki itu dari Sang Pencipta. Lalu tentang mengetahui adanya Sang Pencipta itu dari kitab dan agamanya. Kalau agama itu hanya sebuah simbol untuk semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Kalau kitab-kitabnya itu isi dari agamanya. Karena yang tahu tentang ini baik, tentang ini buruk, itu karena kitabnya, bukan agamanya. Kalau agama itu hanya sebuah simbol, hanya organisasi. Karena agama itu hanya sebuah simbol untuk 1 jalur, untuk 2 jalur, untuk 3 jalur atau 4 jalur. Yang bisa mengetahui tentang baik buruknya itu adalah kitab-kitabnya. Ini yang baik, ini yang buruk. Karena di dalam kitab itu ada penjabaran, ada makna dan maknanya. Tentang kitab-kitab itu semuanya dijelaskan semua. Tentang kebaikan,
tentang keburukan, semuanya dijelaskan di dalam kitab-kitabnya. Kalau agama itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis, tidak ada tulisannya. Kalau agama itu hanya sekedar tulisan buat simbol bahwa golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Jadi agama-agama itu adalah organisasi. Agama-agama itu didirikan oleh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Semuanya didirikan. Kalau kita semua ini agamanya Islam. Kalau Islam ini terdirinya dari sholat 5 waktu. Karena didirikan Islam ini dari sholat 5 waktu. Kewajiban orang Islam itu harus melakukan sholat 5 waktu. Karena terdiri Islam itu dari sholat. Karena Islam itu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Itu terdirinya Islam. Lalu sholat 5 waktu itu isinya adalah pulang terimanya terhadap Sang Pencipta. Umat manusia itu dikasih kesehatan, umur panjang, dikasih rezeki, dikasih kelimpahan-kelimpahan. Semuanya itu dari Sang Pencipta. Jadi tentang ibadah apapun, itu semuanya adalah balas budinya umat manusia terhadap Sang Pencipta. Kalau di dalam Islam itu terdirinya sholat itu terdirinya Islam itu dari sholat. Kewajiban Islam itu harus sholat. Jadi isinya sholat itu adalah isinya pulang terimanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bukan mengharapkan pahala-pahala sekian-sekiannya. Karena ibadah-ibadah itu balas budinya umat manusia itu terhadap Sang Pencipta. Jangan mengharapkan pahala-pahala sekian-sekiannya. Itu tergantung Sang Penciptanya memberikan kebaikan-kebaikan kita semua ini seberapa derajatnya. Jangan mengetahui tentang ibadah berjamaah itu 27, ibadah sendirian itu cuma 1. Berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang ibadah itu. Urusannya hablum minallah, urusan Gusti Allah. Yang memberikan itu Gusti Allah seberapa derajatnya. Isi sholat ibadah itu pulang terimanya umat manusia terhadap Sang Pencipta. Kita sholat setiap hari, setiap waktu itu adalah pulang terimanya umat manusia di dalam dunia ini terhadap Sang Pencipta. Dikasih kesehatan, umur panjang, rezeki, dan penglihatan yang normal. Semuanya dalam keadaan normal. Itu pulang terimanya umat manusia terhadap Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan wawo pasewu, maknanya wujud. Lalu dilanjutkan dengan nun tasija berna, ing perjalanan ing saking Gustine. Semua umat manusia itu entar diwujudkan semua tentang keinginannya, tentang cita-citanya. Tapi umat manusia itu harus ada perjalanannya terhadap kehidupan di dalam dunianya. Lalu permohonannya terhadap ing saking Gustine, semuanya itu adalah diwujudkan oleh Sang Pencipta. Entarnya kalau umat manusianya udah menjalankan tentang ing perjalanannya terhadap permohonan terhadap Sang Pencipta, ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Sang Pencipta terhadap ing saking Gustine udah dilakukan semua. Entar umat manusia itu di dalam wawo pasewu entar diwujudkan terhadap cita-citanya, entar dikabulkan terhadap cita-citanya. Karena umat manusia itu udah menjalankan segala sesuatu perintah-perintah yang ada di dalam dunia ini. Ini yang baik, ini yang buruk.
semuanya umat manusia itu bila menjalankan kebaikan-kebaikan, bila menjalankan keburukan-keburukan, semuanya entar diwujudkan di dalam permohonan-permohonannya, di dalam perjalanan-perjalanannya. Maknanya wujud itu bukan kebaikan-kebaikan saja, entar kejelekan-kejelekan juga diwujudkan oleh Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu sifatnya Rahman dan Rahim. Permohonan apapun Sang Pencipta itu mengabulkan, baik dikabulkan, buruk dikabulkan. Karena Sang Pencipta itu penampung-penampung permohonan-permohonan umat manusia yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Segala sesuatu umat manusia entar dikabulkan segala sesuatu permohonan-permohonannya. Entar yang menanggung resikonya, yang menanggung pembalasannya adalah perjalanan-perjalanan umat manusianya, permohonan-permohonan umat manusianya, bukan Sang Pencipta, bukan Inggustine, bukan Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan ha jabr ha 1 alif, ing perjalanan hati di akhirat. Lalu dilanjutkan dengan ain jabr a, ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan ya mati, Gusti Allah gawe alam maksar. Jadi makna ha jabr ha 1 alif, ing perjalanan hati di akhirat. Akhirat itu alam maksar. Lalu ain jabr a, ing Gustine, yang mengatur di alam maksar itu, di alam akhirat itu adalah ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan yamati, Gusti Allah gawe alam maksar. Semuanya umat manusia itu bila waktunya hendak dikumpulkan di alam maksar. Karena segala sesuatu umat manusia itu kalau udah waktunya, udah tiba, entar semuanya kalau umat manusianya udah mati semua, tidak ada kehidupan-kehidupan di dalam dunia ini. Semuanya entar dibangkitkan semua, entar dikumpulkan di alam maksar. Di dalam ha jabr ha 1 alif, ing perjalanan hati di akhirat. Akhirat itu alam maksar. Semuanya umat manusia itu semuanya entar dikumpulkan di alam maksar itu dengan hati yang pikirannya yang tidak tenang, karena penentuan-penentuan umat manusia itu entar melewati alam pertimbangan. Kalau umat manusia itu udah dikumpulkan di alam maksar, hati umat manusia itu semuanya tidak tenang. Semuanya hati pikirannya semua tidak tenang di dalam hati yang paling dalam, pikiran yang paling dalam. Karena dikumpulkan di alam maksar itu bukan jasad-jasadnya, tapi roh-rohnya, roh-roh umat manusianya itu dikumpulkan semuanya di alam maksar. Lalu untuk melewati alam pertimbangan semua, umat manusia itu semuanya ditimbang. Tidak ada yang langsung mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa-siksa yang pedih. Bila ada orang yang menyatakan bahwa tentang ibadah, umat manusia melakukan ibadah, lalu di dalam melakukan ibadah itu umat manusia meninggal dunia, lalu langsung mendapatkan surga, berarti umat manusia itu penafsirannya kurang pas di dalam perjalanannya. Kalau kata orang-orang yang bilang semuanya tentang jihad, semuanya tentang di dalam keadaan melakukan ibadah. Contohnya ibadah sholat 5 waktu. Kalau ada orang meninggal di dalam keadaan sholat 5 waktu, lalu langsung mendapatkan surgawi, itu penafsirannya kurang pas. Karena semua umat manusia itu semuanya ditimbang, tidak ada yang langsung mendapatkan surgawi, tidak langsung mendapatkan kenikmatan. Contohnya orang yang mati dalam keadaan sholat lalu mendapatkan langsung
mendapatkan surgawi. Surgawi ini belum dibuka. Surgawi ini belum dibuka sampai sekarang. Bila ada orang yang menyatakan langsung, berarti surgawi itu udah dibuka. Berarti surgawi itu udah ada isinya. Semuanya umat manusia itu butuh proses, butuh perjalanan semua. Tidak ada yang instan langsung surgawi. Ibadah-ibadah itu, ibadah jihad, ibadah membela agama, dalam keadaan naik haji lalu meninggal dunia, lalu di sananya orang naik haji langsung mendapatkan surga. Itu penafsirannya kurang pas juga. Kalau orang naik haji mati di Mekah lalu langsung mendapatkan surga di sana, berarti orang Mekah itu masuk surga semua. Karena orang lain juga yang meninggal di sana lalu langsung masuk surga. Berarti umat manusia itu salah penafsiran semua. Semuanya umat manusia itu diproses di dalam perjalanan di masa hidupnya seberapa derajatnya. Lalu meninggal dunia seberapa kebaikan-kebaikannya. Entar ditimbang di alam pertimbangan. Lalu penentuan-penentuannya disitulah umat manusia. Apakah mendapatkan nikmat, apakah mendapatkan siksa. Jadi umat manusia itu semuanya butuh proses, butuh pertimbangan. Jangan yang mati keadaan ibadah langsung surga. Dalam keadaan melahirkan lalu meninggal dunia langsung surga. Itu surga-surganya milik siapa? Surga-surga itu miliknya Sang Pencipta, bukan milik makhluk-makhluknya. Tapi umat manusia, kebanyakan zaman sekarang berani mengucap surga, berani mengucap neraka. Padahal belum waktu-waktunya umat manusia mengucap seperti itu. Karena yang mengucap sebenarnya itu adalah hablum minallah. Hablum minallah itu urusan Gusti Allah. Yang mengucap itu Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine, jangan manusia. Tentang ibadah, tentang segala-galanya itu semuanya yang menilai adalah Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Bila ada orang yang menyatakan mati dalam keadaan sholat, kalau dalam keadaan ibadah, lalu dalam keadaan jihad, lalu dalam keadaan jihad sabila, dalam keadaan melahirkan, dalam keadaan membela agama, itu semuanya butuh proses, semuanya butuh pertimbangan semua. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung masuk surga. Jadi semuanya itu butuh pertimbangan semua. Di masa hidupnya seberapa derajatnya, di masa kebaikannya seberapa derajatnya. Entar yang menentukan itu Sang Pencipta, jangan makhluk-makhluknya, jangan manusia. Manusia itu cuman makhluk, Sang Pencipta itu seluruh makhluk, semuanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu Rabbil Alamina, iku ingkang mengarani wong alam kabeh. Kalau di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, di dalam huruf Ain Ghin, Ingsa tuhune pangeran kang berhak, yang menghaki, yang menentukan segala sesuatu apapun, yaitu Sang Pencipta, yaitu ing Gustine, yaitu Gusti Allah. Jadi bila ada orang mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan lungah haji atau naik haji, atau dalam keadaan jihad, itu belum tentu semua, belum tentu masuk surganya, belum tentu masuk nerakanya. Karena seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, namanya manusia itu, belum tentu semua. Tidak ada yang tahu apakah ini surga, apakah ini neraka. Karena makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya terciptanya di dalam dunia. Jadi yang terciptanya di dalam dunia ini
semuanya belum tentu semua, belum merasakan surga atau nerakanya, semuanya itu belum tentu. Yang bisa menentukan itu adalah Ingustine, adalah Gusti Allah, adalah Sang Pencipta tentang surga neraka. Bila ada orang yang mengucap umat manusia bahwa ini masuk surga, bahwa ini masuk neraka, jangan dipercayai, karena dia pun belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka, sama seperti kita semua. Karena dia makhluk, saya makhluk, jadi jangan dipercayai. Percayalah terhadap Sang Pencipta, percayalah terhadap Ingustine, percayalah terhadap Gusti Allah. Karena yang menentukan surga atau neraka itu adalah Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Karena yang sudah dibuka oleh Sang Pencipta adalah alam rahim, alam dunia, alam kubur. Yang keempat alam itu belum dibuka. Kalau umat manusia menjalankan ibadah lalu meninggal dunia lalu mendapatkan surga, jadi surganya di mana? Tempatnya di mana? Kalau umat manusia langsung masuk surga, surganya itu belum dibuka. Jadi tempatnya di mana surga itu? Kalau Sang Pencipta itu dibukakan entar surga itu kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini, barulah umat manusia itu dikumpulkan di alam mahsyar. Itu pun membangkitkan dulu dari alam kubur, dari alam gelanggang roh-roh umat manusia itu, lalu dikumpulkan di alam mahsyar. Lalu disuruh melewati alam pertimbangan dan penentuan umat manusia itu. Disitulah apakah mendapatkan surga, apakah mendapatkan neraka. Entar yang melewati alam pertimbangan itu bukan jasadnya, tapi roh-roh umat manusia itu. Karena jasad itu udah lebur, karena jasad itu milik alam. Kalau roh itu milik Ingustine, milik Gusti Allah, milik Sang Pencipta. Jadi segala sesuatu umat manusia itu pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam huruf nun jaberna ing saking Gustine, lalu dilanjutkan dengan qaf jaber ko ing Gustine. Jadi segala sesuatu umat manusia itu pasrahkan saja terhadap ing saking Gustine, terhadap Ingustine. Karena umat manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah, menjalankan tentang yang diatur oleh Sang Pencipta. Karena umat manusia itu ibaratnya wayang di dalam dunia ini, tergantung dalangnya. Dalangnya itu Sang Pencipta, dalangnya itu Ingustine, dalangnya itu Gusti Allah. Jadi tergantung umat manusianya melakukannya bagaimana, memperjalankannya bagaimana. Bila umat manusia menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini, mudah-mudahan entar besok dibalas kebaikan-kebaikannya. Jangan mengharapkan pahala-pahala. Pahala-pahala itu milik Sang Pencipta yang memberikan. Umat manusia itu hanya memiliki itu kebaikan-kebaikan, karena yang membalas entar Sang Pencipta, yang menerima itu umat manusia. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah yang dibalas oleh Sang Pencipta. Tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam mahsyar. Lalu dilanjutkan dengan nun jareni ing kekuasaan ing Gustine. Segala sesuatu umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya entar dikumpulkan di alam mahsyar. Karena alam mahsyar itu udah dibuat, alam mahsyar itu udah dibikin, tapi belum dibukakan untuk makhluk-makhluknya. Bila udah waktunya, entar umat manusia, seluruh makhluk-makhluknya entar dikumpulkan di alam mahsyar.
Lalu dilanjutkan dengan nun jareni ing kekuasaan Gustine. Semuanya segala sesuatu itu yang menguasai seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini ing kekuasaan ing Gustine. Ing kekuasaan ing Gustine itu semuanya permohonan apapun itu ing Gustine. Yang menentukan ini baik, ini buruk itu ing Gustine. Jangan umat manusia, jangan makhluk-makhluknya. Jadi saya mempertegaskan sekali lagi tentang ibadah. Umat manusia itu pasrah saja sama Sang Pencipta. Jangan mengharapkan pahala-pahala. Jangan mengharapkan sekian-sekiannya. Semuanya itu yang memberikan, yang mengasih tahu ini sekian-sekian itu adalah ing kekuasaan Gustine. Itu kekuasaan Sang Pencipta. Jadi tentang agama atau tentang ibadah, melakukan ibadah, contohnya ibadah haji, contohnya ibadah sholat, contohnya ibadah sodako jariyah, contohnya ibadah jihad sabilillah, contohnya ibadah jihad, contohnya yang lain tentang ibadah. Semuanya adalah ing kekuasaan ing Gustine yang menentukan bahwa ini baik, bahwa ini buruk, bahwa ini entar mendapatkan sekian, bahwa ini entar mendapatkan sekian. Itu adalah ing saking Gustine kekuasaane. Semuanya itu adalah Sang Pencipta, ada ing Gustine, ada Gusti Allah yang menentukannya. Bila ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat, itu saya mempertegaskan lagi, itu tidak langsung masuk surga. Karena umat manusia itu harus butuh pertimbangan semua, butuh proses-proses semua. Jadi umat manusia itu, bila umat manusia itu menjalankan ibadah sholat, lalu meninggal dunia dalam keadaan sholat, entar umat manusia itu di dalam masa hidupnya seberapa derajatnya, entar faidah atau kebaikan dalam keadaan sholatnya seberapa, itu entar ditimbang. Bila umat manusia dalam keadaan sholat lalu langsung masuk surga, surganya itu belum dibuka, entar surga umat manusia itu yang udah sholat dalam keadaan sholat itu meninggal dunia, entar ditaruh di mana umat manusia itu yang masuk surganya, surganya itu belum dibuka. Jadi umat manusia itu semuanya butuh proses, semuanya butuh pertimbangan. Yang menentukan itu di dalam nun jareni ing saking kekuasaan Gustine. Semuanya itu ing Gustine, bukan umat manusia. Bila ada umat manusia yang bisa menentukan tentang ibadah, tentang jihad, tentang ibadah-ibadah lainnya, bila meninggal dunia dalam keadaan ibadah, antar langsung masuk surga. Jadi saya mau bertanya, surganya di mana letaknya? Surganya ini belum dibuka. Bila ada surga atau neraka, itu alam dunia ini udah kiamat kubro, udah tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Baru entar ada surga dan neraka. Itu tarapan-tarapan yang terakhir. Yang pertama kalinya alam rahim, yang keduanya alam dunia, yang ketiganya alam kubur, yang keempatnya alam maksar, yang kelimanya alam pertimbangan. Nah, yang keenam dan ketujuhnya ini tergantung perjalanan umat manusianya, apakah di neraka, apakah di surga. Jadi segala sesuatu umat manusia itu jangan semudah itu mengucapkan neraka, jangan mengucapkan itu surga, jangan mudah itu mengucapkan pahala sekian-sekiannya. Itu kekuasaan ing saking Gustine, bukan kekuasaan umat manusia. Bila ada orang tentang meninggal, tentang ibadah lalu masuk surga, jangan dipercayai. Semuanya itu butuh pertimbangan dan butuh proses. Itu semuanya butuh proses semua, tidak ada yang instan. Karena Sang Pencipta menciptakan makhluk pun butuh proses semua.
Semua umat manusia diciptakan di dalam dunia ini semuanya butuh proses, tidak langsung bentuk umat manusia. Contohnya umat manusia diciptakan di dalam dunia ini butuh proses berbulan-bulan lalu keluar. Butuh membesarkan juga berbulan-bulan, bertahun-tahun, semuanya butuh proses. Pengertian apapun juga butuh proses semuanya, tidak ada yang instan. Bila ada orang yang tentang ibadah semuanya langsung masuk surga kalau di dalam keadaan ibadah, itu penafsirannya yang salah, jangan dipercayai. Bila umat manusia dalam keadaan sakaratul maut lalu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah, itu langsung masuk surga. Itu berarti umat manusia itu yang menyatakan masuk surga itu penafsirannya kurang pas dan kurang benar. Yang benarnya umat manusia itu di dalam keadaan sakaratul maut mau mengucapkan kalimat thayyibah. Berarti umat manusia itu dalam matinya itu dalam keadaan baik, bagus, benar, mulia di dalam perjalanannya mau mati, mau mengucapkan kalimat thayyibah. Jangan langsung masuk surga. Surga itu belum dibuka. Kalau langsung itu, kalau udah meninggal lalu langsung masuk surga, itu berarti yang pas. Tapi yang di dalam keadaan sakaratul mautnya mengucap kalimat thayyibah lalu meninggal, lalu dia orang-orang yang bilang itu langsung masuk surga. Jadi surganya di mana, letaknya di mana, tempatnya di mana surga itu? Karena surga itu belum dibuka sampai sekarang. Neraka belum dibuka, alam pertimbangan belum dibuka, alam mahsyar juga belum dibuka. Yang dibuka itu alam kubur, alam dunia, alam rahim. Bila umat manusia itu dalam keadaan ibadah-ibadah, melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya, dalam keadaan sakaratul mautnya dia mengucapkan kalimat thayyibah, kata orang-orang langsung masuk surga, berarti penafsirannya kurang pas. Yang pas itu bila umat manusia itu meninggal dunia dalam keadaan baik, bagus, benar, mulia, antar langsung dikuburkan. Jadi yang pasti itu umat manusia bila yang mati keadaan ibadah atau ibadah sholat atau mengucapkan sakaratul mautnya, mengucapkan kalimat thayyibah, itu langsung di dalam keadaan alam kubur, bukan surga. Jadi saya mempertegaskan bila ada orang yang bilang tentang ibadah lalu langsung masuk surga, berarti penafsirannya kurang pas, berarti perjalanannya kurang pas. Yang pas itu bila umat manusia itu meninggalnya dalam keadaan baik, bagus, benar, mulia di dalam perjalanannya, di dalam keadaan matinya. Entar yang pasti itu entar masuk alam kubur, jangan masuk alam surga. Itu penegasan dari kitab Nurjati, kitab Insan Hamil, kitab Panserung Urip Sejatine Urip. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhina wa Muhammad wa sallim raja wa barakatuh ala rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa kama sha'a rabbana alhamdu kama dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa min jami'il ahwali wal afat wa tarkana min jami'il hajat wa tarkana min jami'il sya'at wa tarkana fi indakal darajat wa tarkana
وجل في الحياة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك في الغنيمة من كل فوز جنات ونزل من فضل الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي ونبة قبل الموت ورحمة عند الموت ونبة الموت. اللهم أبن علينا في شكرة الموت ونزل من فضل الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحيم. وخصوصا para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkillah wa umurina wa salamati berarti berizkillah wa umurina wa salamati berarti berizkillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin minal Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.